Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya, sebagai seorang konsumen, bagaimana harga beras akan berubah di tahun depan? Apakah akan naik, turun tiba-tiba, atau tetap stabil? Pertanyaan ini penting karena harga beras bukan hanya angka di pasar. Ia menyangkut kebutuhan pokok jutaan keluarga, mempengaruhi pengeluaran rumah tangga, daya beli masyarakat, bahkan kebijakan pangan nasional. Namun, ramal harga beras bukanlah hal yang mudah. Data seringkali menunjukkan pola yang naik turun dengan lonjakan musiman yang muncul secara tiba-tiba, terutama di awal atau akhir tahun. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, seperti cuaca, panen, distribusi, dan lain-lain. Inilah saatnya kita menggunakan pendekatan ilmiah. Dalam dunia statistika, terdapat metode yang bisa membantu kita mengenali pola dan membuat prediksi dari data tersebut, yaitu metode dekomposisi dan whole winters. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kedua metode ini dapat kita gunakan untuk memahami pergerakan harga beras bulanan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kevin Jonathan dari Prodi Statistika Universitas Padjadjaran. Metode dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ini seperti mengurai resep. Data harga beras kita pisahkan jadi 3 komponen. Tren, musiman, dan siklus. Tren adalah pola naik turun jangka panjang, misalnya harga beras yang meningkat perlahan. Musiman adalah pola berulang, seperti harga tinggi tiap Desember. Cara kerjanya, kita akan menghitung rata-rata bergerak selama 12 bulan untuk mendapatkan tren. Lalu, kita kurangi dari data asli untuk pisahkan tren dan siklus. Selanjutnya, kita rata-ratakan tiap bulan dalam siklus musiman untuk temukan faktor musiman. Kita juga kenali jenis tren, misalnya linear, dan hitung nilainya. Dari situ, kita pisahkan siklus dan akhirnya isolasi komponen acak. Hasilnya, dapat kita lihat pola harga beras jelas seperti lonjakan musiman di akhir tahun. Selanjutnya adalah metode whole winters. Whole winters adalah teknik peramalan untuk data dengan tren dan musiman. Menurut literatur, whole winters adalah pemulusan eksponensial 3 kali lipat yang memperbarui level, tren, dan musiman berdasarkan data. Level adalah nilai rata-rata lokal, tren adalah kenaikan jangka panjang, dan musiman adalah pola berulang tiap 12 bulan untuk data bulanan. Ada 2 model. Yang pertama aditif, untuk musiman stabil dan multiplikatif, untuk musiman yang berubah. Kita punya 3 parameter. Pertama alpha untuk level, beta untuk tren, dan gamma untuk musiman, masing-masing di antara 0 dan 1. Di dalam Excel, kita inisialisasi nilai awal dari data historis, lalu hitung level, tren, dan musiman tiap bulan untuk ramalkan harga beras 2025. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini, kita sudah memiliki data rata-rata harga beras di tingkat penggilingan dari tahun 2015 sampai 2024. Datanya kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling lama ke yang paling baru ya. Secara keseluruhan, jumlah data yang kita miliki adalah sebanyak 120 data bulanan. Nah, selanjutnya, pertama-tama, kita akan menghitung rata-rata bergerak. Karena periode yang kita gunakan berjumlah 12 bulan, maka di sini N sama dengan 12. Dan kita juga perlu menghitung jumlah inisialisasi dari jumlah periode dibagi 2. Dalam hal ini, karena N sama dengan 12, maka inisialisasinya adalah 12 dibagi 2, sama dengan 6. Artinya, 6 data pertama digunakan sebagai inisialisasi, dan kita akan mulai menghitung rata-rata bergerak mulai dari data ke-7. Dan kita akan menghitung moving average dari data ke-7, dan nilai rata-rata ini akan bergerak secara bertahap mengikuti data-data selanjutnya pada tabel. Lalu, kita menghitung rasio, satu komponen dasar, dalam pembentukan pola musiman. Lalu, kita akan memisahkan rata-rata bergerak untuk periode N, guna menentukan unsur tren dan siklus dalam data. Untuk ini, kita memerlukan rumus tren dan siklus yang akan kita bahas setelah menyiapkan parameter tren terlebih dahulu. Dan sebelum menghitung tren secara lengkap, kita perlu menghitung nilai slope dan intercept menggunakan rumus Excel, seperti yang tertera di layar. Dan 2 nilai tersebut akan kita gunakan dalam rumus tren. Dan selanjutnya kita akan menghitung nilai tren menggunakan rumus tren sama dengan intercept plus slope dikali T. Dan setelah diperoleh, kita dapat menghitung siklus dengan rumus yang tertera di layar.
Dan selanjutnya kita akan memisahkan faktor musiman. Karena data kita merupakan data bulanan selama 10 tahun, maka kita akan membaginya berdasarkan 12 bulan agar dapat membentuk sebuah tabel indeks musiman. Di sini, kita akan memasukkan nilai-nilai rasio ke dalam tabel musiman ini berdasarkan bulannya. Jadi Januari masuk ke Januari, Februari masuk ke Februari, dan seterusnya. Setelah itu, akan diperoleh bentuk awal indeks musiman seperti yang ditampilkan pada layar. Dan selanjutnya kita akan hitung rata-rata medial dari masing-masing bulan, yang dimana rata-rata ini adalah rata-rata nilai data setelah menghapus nilai tertinggi dan terendah. Dan selanjutnya, indeks musiman dihitung dari hasil perkalian antara rata-rata medial dengan nilai penyesuaian, yang dimana nilai penyesuaian sendiri diperoleh dari rumus berikut, seperti yang tertera di layar. Dengan rumus ini, kita dapat memperoleh indeks musiman. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai indeks musimannya. Dan selanjutnya kita akan melakukan penentuan faktor siklus menggunakan Hall Winter, yang dimana di sini kita menggunakan 15 data terakhir. Dan penghitungan ini nantinya akan melibatkan nilai-nilai seperti level, trend, siklus. Dan langkah pertama, kita akan menginisialisasi nilai seasonal dengan cara membagi nilai data di tiap bulannya dengan rata-rata nilai data dalam setahun, yang dilakukan sebanyak untuk 12 bulan data pertama. Dan selanjutnya, kita akan menghitung nilai level, trend, seasonal, yang dimana kita dapat mengatur nilai alpha, beta, dan gamanya. Dan selanjutnya, karena data berperiode 12, nilai forecast diisi untuk data sebelah 12 bulan pertama. Dan langkah selanjutnya, kita akan menghitung MAPE-nya yang didapat melalui rumus berikut. Dan nilai parameter alpha dan beta dan gamma terbaik dapat ditemukan nilai MAPE yang minimum. Jadi, memprediksi harga beras bukan hanya soal institusi atau dugaan. Dengan metode statistika seperti Composite dan Hall Winter, kita bisa memahami pola yang tersembunyi di dalam data dan membuat prediksi yang lebih ilmiah. Dengan begitu, sebagai konsumen maupun sebagai analis, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak berdasarkan data dan bukan asumsi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, bagikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.